Ini mantan penegak hukum ya. Salaman tapi saran saya Pak, Sama kayak Pak Ugro. sama-sama kita nanti bentuk lembaga disahkan akte notaris Pak. Ya, supaya jangan bodong. Oke, nah mungkin ya ini Jadi independen loh Mas Roy ini, independen loh. Ya boleh. Yang jelas, tapi saya syarat ya. bikin akte notaris Pak. Oke. Ya, Pak, siap. Oke, terus lanjut. Terus, satu, Ya. kedua. Oke. Nah, Ya. jadi intinya gini Pak. Kenapa saya resign dari polisi? Karena saya ingin, ada rasa adalah kalau misalnya di Indonesia ada kasus yang secara forensik itu ada hanya Polri saja, maka perlu ada second opinion Pak. Second opinion, oke. Nah ini mungkin bisa dengar oleh Pak Presiden. Kalau emang ingin negara menjadi maju, maka perlu adanya forensik swasta atau universitas forensik. Oke. Itu satu. Tapi harus independen. Ya independen. Oke. Yang kedua, di Indonesia sudah ada BIN, Badan Intelijen Negara. Pertanyaannya adalah Indonesia belum ada Badan Komisi Investigasi Negara. Contoh misalnya, seluruh di sini memahami ilmu deteksi kebohongan misalnya. Ya. Apakah ada yang berani untuk berbohong antara kita? Karena tahu ilmunya. Lisa bohong Pak, katanya kata UGM. Itu kan alam mesin Pak, atau alam mesin. Nah, maka disinilah saya lahir. Ya, karena apa? Saya yakin ini adalah anak-anak bangsa. Bagaimana negara ini menjadi negara maju yang berkarakter Oke. dengan warna ketimuran. Iya, oke. Nah, Oke, Pak, saya lama-lama jadi seminar nih. Oke, siap. Jadi saya mau tanya. Enggak, ya, oke. Iya, enggak, saya bertanya. Tapi pertanyaan saya dua ya. Lama-lama Raden ketemu KRMT bentuk namanya FBI Indonesia. Oke, siap. Yang pertama, bahwa ketika UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, maka itu tidak serta-merta bisa dilakukan bahwa itu asli. Siap, betul. Bukan. Oke. Yang kedua, saya harus imbang juga. Dari mana kemudian Mas Roy bisa mengatakan 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu, sementara Mas Roy tidak memegang ijazah Pak Jokowi? Nah ini, saya jelaskan. Ini saya mau maaf ya. Oke. Ya, maaf. Gimana Jadi kita penjelasannya? fair. Jadi ya. Saya percaya Anda independen loh nih. Ya, kita fair ya. Oke. Yang dipermasalahkan dari kemarin adalah masalah ijazah. Clear? Ijazah adalah fisik atau base paper yang kita sentuh, kita pegang, ya kan Pak nih? Ya, contoh. Ini contoh yang palsu ya. Palsu. Ini adalah dokumen secara fisik. Ya. Kita sentuh, kita pegang, kita lihat. Ya, clear? Oke. Sedangkan teman-teman yang periksa adalah elektronik dokumen. Oh iya. Clear ya? Karena ditunjukkan oleh Dian Sandi elektronik Pak. Oke, siap. Oke, Ya. apa? Nah, yang teman-teman adalah masalah elektronik dokumen. Ini menjadi beda objek. Di sini 3 dimensi menjadi 2 dimensi. 3 dimensi aja bisa potensi keliru. Ya. Apalagi yang 2 dimensi. Ya. Ini dipindah objek. Kalau dalam metodologi pemeriksaan forensik perlu adanya objektivitas dan kevalitan, Pak. Oke, sekarang kalau Itu gitu Oke. ijazahnya Jokowi Sebentar, Pak. Saya jelasin lagi, Pak. diserahkan langsung Ya. ke Pak Indro aja udah. Oke, siap. Saya Ya, siap, Pak. tahu. Kalau siap. Mau nggak ijazah Jokowi? Ya, Iya. tanya dah. Tapi Anda mungkin berbeda dengan Puslapor karena Puslapor sudah mengatakan itu identik. Ya gini Pak, puslapor menyatakan A, jadi identik. Nah, kalau memang nantinya ini diperiksa oleh pihak yang ditunjuk, apakah itu tim forensik? Karena gini, saya buka dulu Pak ya. Di Indonesia sudah ada beberapa laboratorium forensik, khususnya forensik dokumen. Swasta? Bahkan enggak, dia berada di dalam lembaga, ada alatnya. Enggak ada Jadi di luar divisi, lembaga. Divisi laboratorium forensik. Contoh misalnya di imigrasi. Oke. Pegawai di sana dia ada pengadaan divisi laboratorium. Dia ada alatnya sama kayak Lafor. VSI 8.000. Nah, data yang saya dengar dengan teman-teman Foster yang mengadakan alat itu, salah satunya di BI juga ada Ya, untuk uang mungkin bagian ya. bagian laboratorium forensik itu ada labnya datnya. Ya. Itu alatnya lebih canggih. Dia VSI 9.000. Oke. Kalau di Lafor itu VSI 8.000. Nah, itu bisa apa nantinya? Saya atau tim yang sudah ada laboratorium ditunjuk untuk periksa ijazah tersebut. Gitu. Itu bisa ditunjuk Pak. Gitu. Nah, karena kembali kepada yang Iya. teman. Bagaimana Mas Roy bisa mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu, tetapi tidak pernah memegang ijazah Pak Jokowi? Itu kan logika sederhana. Oke. It's a very basic question. Disinilah missnya. Silakan. Disinilah missnya. Ketika ini fisik berubah jadi elektronik. Ya. Dasarnya dari foto. Clear. Nah, metodologi pemeriksaan forensik itu ada alatnya dalam memfoto. Tadi materi coba tunjuk. Oke. Yang materi tadi Pak izin. Yo, terima kasih. Nah, sama Pak. Karena ini Silakan. dikatakan Yang asli materi oleh ya. si Andi Aswan. Siap. Yang materi. Ya, ini asli. Oke, kita lihat ya apa rekan-rekan di sini atau pemirsa. Oke, ini yang metra ini. Antara kiri dengan kanan.
Yang kelihatan asli yang mana? Kelihatan asli. Secara sekilas. Karena hasil dari foto. Sebelah kanan. Yang kelihatan asli. Yang lebih rapi sebelah kanan kalau saya lihat. Secara foto. Kiri atau kanan? Oke, nah. Kalau secara foto, Iya, yang sebelah paling bawah kiri kan? Nah, Kiri, karena ada ininya. ada hologram. Hologram, Nah, inilah oke. foto. Kita pasti cenderung yang kiri yang asli. Ya, Padahal yang asli ada sebelah Kanan. kanan. Oke, karena beda tata cara fotonya. Inilah miss. Ketika teman-teman ambil dari foto sandi yang menggunakan alat canggih, dianalisis. Akhirnya ada miss di situ, Pak. Loh ya memang itu nggak keluar apa namanya? Nah, ini Nggak jasanya. keluar. Bukan, tadi Anda belum jelasin. Kaitan dengan ijazah Ratu Atu itu apa? Nah, kalau tadi teman-teman yang ada di sini ambil objek yang diperiksanya, Oke. itu Nah, ini ada misalnya. keterbatasan, gitu. Nah, Ini palsu atau asli? ya tahu. Ini di foto tidak kelihatan cap stempel ya? Iya, Anda pernah jelas. melakukan analisis ini? Enggak, tidak pernah. Oke. Sebentar dulu, kenapa sih tidak pernah? Saya belum pegang. Kalau ditanya, Pak Hendro, hasilnya asli atau palsu? Saya jawab, saya tidak mencantakan itu. Karena saya belum periksa. Nah, kalau saya bilang asli, palsu, belum saya periksa, itu Oke. namanya konyol. Pak Indro, kalau ada orang, Pidana. Ya. Nah, itu Pak. Iya. kalau ada orang berani menyatakan di depan jutaan rakyat, ini scan asli. Boleh nggak kayak gitu? Scan asli, padahal hasil aslinya ini. Tapi dikatakan ini scan asli. Tapi padahal nggak ada watermarknya, nggak ada embossnya. Oke. Ya. Itu boleh nggak kayak gitu? Oke, jadi gini, kita secara umum jangan terbawa dan informasi. Di sini lah. Boleh nggak? Sebagai Ini masyarakat siaran live harus loh. cerdas menyerap informasi. Iya. Ketika Boleh ada nggak? orang menyatakan asli, kan kita belum tahu itu asli atau palsu. Maka jangan terbawa. Ketika misalnya, saya misalnya bukan seorang ahli forensik dokumen. Saya bukan seorang ahli forensik dokumen. Ya, saya nyatakan asli. Yang lain pada ikut asli, padahal kita belum tahu nih asli atau palsu. Akhirnya terbawa isu ini menjadi ramai seperti sekarang. Iya. Nah, clear ya? Nah, Lah ijazah aslinya nggak pernah keluar. disinilah, ya, gini. Memang tidak keluar. Ya, bentar. Memang tidak keluar. Itu adalah haknya. Nah, untuk biar bisa keluar, maka diberikanlah kepada yang berkompeten. Serahkan pertama diminta oleh pihak kepolisian, diminta atau kejaksaan atau oleh pengadilan. Oke. Nah, contoh nih Tunjukkan seperti ya? sekarang nih. Tunjukkan Apakah nggak? tim yang tersangka ini menjadi bebas? Bisa saja. Ketika sudah terdakwa atau terpidana terdakwa tersangka. Nah, pas kapan? Nah, Ini itu bisa urut-urutan aja ngaco ini. Dengan apa? Ketika hasil lapor dibandingkan dengan yang independen. Iya tuh. Gitu. Nah, apakah nanti menjadi Terpidana dulu hasil yang katanya. mendukung lapor atau tidak? Baru Nah, tersangka. dibicarakan di situ. Oke. Gitu. Ya, tapi kan Makanya- untuk itu kan nggak semua orang mau menunjukkan. Harus jadi tersangka dulu, nanti terdakwa baru kemudian ditunjukkan. Saya nggak tahu nanti. Saya mau nanya satu. Oke, siap. Satu, dikit aja. Mas punya BNSP nggak? Belum, saya enggak. BNSP itu apa? BNSP itu apa? Gini, Sertifikasi peneliti ada nggak? Oke. gini. Belum ya? Belum. Waduh, Badan Bentar, Pak. waduh nggak jadi dong, nggak jadi pakai ini. Mau saya pakai tadinya. Ya. Ya, jadi bisa saja nanti bisa. Enggak, tapi gini, ini waktu Biar tidak sesat, Bentar, biar saya mau tidak tanya dulu. sesat, artinya Tadi begitu. kaitan ke Ratu Nanti Atu, Anda biar mengatakan latihan apa? dulu sama Tapi- Lisa. Saya klarifikasi dulu. Enggak. Bahwa abang ini karena berdasarkan pengalaman di forensik kan. Betul. Monggo silakan. Oke. Enggak, tadi yang soal itu Anda belum selesai. Ratu Atu itu Anda Mana mengatakan ini? apa itu? Ya disitulah Ijazahnya. bahwa ijazah itu adalah identik. 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 Oke. Itu asli. Apa yang Anda teliti waktu itu? Tanda tangannya. Tanda tangan. Tanda tangan. Fokus hanya di tanda tangan. Tanda tangan saja. Capnya enggak? Enggak. Hanya tanda tangan. Karena diminta langsung oleh pihak Polda adalah hanya tanda tangan saja. Oh, oke, Nah, ada. maka nanti ketika nanti kasus yang Presiden kita Jokowi yang ketujuh, maka dimintalah keseluruhan objek unsur dokumennya dari kertas, dari cetakan, tanda tangan dan cap stempel. Dan perlu pembanding yang benar-benar genuine dan asli bukan fotokopi. Gitu. Pertanyaannya tanda tangannya asli atau tidak? Itu Kalau aja. kalau ini asli. Ya udah. Jadi gini, mungkin teman-teman lihat yang di bawah ini, nah, 3 tanda tangan ini tanda tangan dari kartu keluarga, ini tanda tangan penyidik, ini yang di kampusnya. Secara umum kita melihat adalah bentuknya beda-beda. Tapi seorang grafonomi yang lihat apa? Adalah behavior atau kebiasaannya. Ya, dari tarikannya, dari selain kemiringannya,
dari density kerapatan. Ini tanggal yang berbeda ini dengan ini. Ini Ya. rektor. Sorry, ini apa nih? Ini rektor, tanda tangan rektor. Rektor. Oh, ini sama rektor juga ya? Ya, rektor Cuma juga. sebagai kepala keluarga mungkin ini kakak ini ya. Kakaknya. Ini waktu diperiksa mungkin. Ya, ini ya di depan penyidik dia. Bawa mic Mas penyidik. Adi, bawa mic. Oke. Jadi Ya inilah tiga-tiganya ya, beda. kan kadang-kadang kan Mas Roy ini selalu ngomong pletot gitu. Nah ini pletot nih. Oh iya. Ini pletot nih kan. Ya betul. Nah, contoh ya. Oke. Ciri khasnya tanda tangan ini di mana? Gitu. Ciri khas atau behaviornya. Yaitu pada bagian terakhir ini dia tipis. Walaupun bentuknya berbeda. Ya, kalau ini mungkin dari tintanya, pulpennya segala macam bisa ya. Oke. Gitu. Oke. Ya, untuk menentukan asli palsu itu ada ditentukan 12 unsur grafis grafonomi secara umum maupun khusus. Gitu. Oke, tapi udah waktu itu dilakukan dan Sudah. itu identik. Identik. Tidak berhak untuk mengatakan asli atau tidak. Tidak. Bahkan UGM pun tidak. Enggak, kalau game berhak. Karena Bukan maksud saya UGM itu UGM berhak tapi tidak kemudian serta merta itu itu asli waktu. Oke. tidak boleh diakui bahwa itu asli walaupun UGM udah ngomong seperti itu. Betul. Yang boleh memiliki validitas bahwa itu asli atau tidak adalah pengadilan nanti. Betul. Hakim. Ya. Oke, baik. Ini yang harus Udah. dipahami Oke. oleh Oke, teman-teman silakan, sini. baik, terima Oke, kasih. tepuk tangan dan silakan membuat akte notaris. Saya ingin tanya untuk dari Mas Roy atau mungkin Bang Rismo Iya, nanti iya. silakan. Kalau Dari saya mana berarti kemudian 99,9% yakin bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, Ini. padahal Ya. tidak pernah memegang dokumennya. Oke. Kita akan segera kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Oke. Rakyat Bersuara.